Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, hari ini masih pada semangat nggak sih buat kembali sharing-sharing dan juga berbincang-bincang bersama narasumber yang sangat luar biasa dari podcast SMP Taskia ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Green dan aku Cahaya. Kita akan nemenin kalian 1 jam ke depan di podcast kita yang bertemakan prestasi dan kenakalan remaja. Nah, bener banget. Sebelumnya di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yang masya Allah sekali. Coba boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya, adik-adik semua. Perkenalkan, nama aku Nabila, bisa dipanggil Kak Nabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi Arkan, bisa dipanggil Kak Raffi. Oke. Nah, di zaman sekarang itu kita pasti banyak melihat tingkah-tingkah remaja di media sosial yang banyak melenceng dari kesopanan maupun ajaran agama. Tapi tidak sedikit juga kita menemukan anak-anak remaja di media sosial yang mengukir prestasi. Nah, di podcast kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang topik remaja yang satu ini. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebat. Waduh ya Allah, Masya Allah. Yang menginspirasi kita semuanya, insya Allah, itu Kak Nabila dan Kak Raffi ya. Oke, langsung aja kita sama. Assalamualaikum Kak Nabila. Assalamualaikum juga Kak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita bahas ke topik utama, sekarang kesibukan kakak berdua ini lagi apa sih? Mulai dari Raffi. Mungkin dari kakak, karena kakak latar belakangnya anak organisasi. Sekarang ini kakak lagi sibuk di planning talk show tingkat nasional. Ya. Kalau Kak Nabila? Alhamdulillah kesibukannya saat ini ada beberapa ya. Salah satunya di Askia Charity. Kalau teman-teman belum tahu, dikenalin dulu sedikit ya. Askia Charity itu lembaga sosial yang berada di bawah naungan Yayasan Askia kayak gitu. Terus juga mungkin sambil nemenin Raffi juga ya di OSIS gitu. Jadi bantu memberikan pandangan-pandangan di OSIS SMA gitu. Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi kedua narasumber kita hari ini adalah salah satu aktivis yang sangat Masya Allah bergerak untuk remaja-remaja masa kini juga mengurusi berbagai macam dengan kesibukan masing-masing. Nah, kita langsung aja nih ke pembahasan yang pertama karena udah gak sabar banget nih pengen tahu pendapat-pendapat dan juga persepsi dari kakak-kakak berdua ini. Siap ya? Siap? Nah, sebelum kita bahas topik utama kali ini, kita pengen tahu dong, apa sih arti sesungguhnya dari kata remaja menurut pendapat Kak Nabila dulu deh. Oke, tentang remaja ya. Jadi remaja itu adalah masa di antara anak-anak dan dewasa. Nah, remaja ini sebenarnya kalau misalnya dalam Islam tuh nggak ada istilah remaja karena setelah anak-anak itu langsung ke dewasa kayak gitu. Nah, tapi istilah remaja ini ditemukan sebagai bagian dari transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi remaja ini sebuah fase perpindahan antara dunia kanak-kanak ke dunia dewasa. Kurang lebih seperti itu secara teorinya. Jadi itu ya, kalau remaja itu fase perpindahan dari anak-anak gitu ya, Ya, ke dewasa ya. Terus dari pandangan Kak Raffi nih, bagaimana? Remaja itu apa sih sebenarnya? Mungkin sama kayak dari apa yang dikatakan Kak Nabila gitu ya. Remaja itu adalah dimana anak-anak itu transisi gitu ya, proses transisi dari anak-anak menuju dewasa. Mungkin sedikit tambahan juga, fase remaja itu fase dimana kita mencari jati diri kita, siapa kita dan mau jadi apa nanti di masa depan. Jadi fase remaja itu merupakan fase perubahan dan transisi kita dari mulai kanak-kanak menjadi seorang dewasa. Itu kita
beri fondasi dulu gitu, diberi fondasi dulu untuk menghadapi masa dewasa nanti. Nah, untuk kakak-kakak berbaya ini nih, kalian pernah nggak sih ada kenakalan remaja yang pernah kalian lakukan gitu, kenakalan yang menurut pengalaman kalian yang sudah pernah melewati fase itu? Jadi ini sesi bongkar aib ya? Oke. Kenakalan remaja mungkin yang masih ya anget-anget kali ya, masih remaja juga gitu ya. Ya mungkin kalau kenakalan kakak sih ya nggak sampai parah-parah banget gitu ya. Oke. Ya salah satunya waktu dulu SMP gitu ya, masih pinjam sendal agak ngomong-ngomong dulu, mungkin itu kan bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja. Itu aja sih. Masya Allah. Ya lebih parah dari Masya Allah banget, luar biasa. Kalau untuk Kanabila sendiri, Kalau dari aku mungkin aku pengen ngelemparin ke kalian dulu. Kalian nih selama ini pernah melakukan apa nih? Kenakalan remaja pernah kalian lakuin? coba dari Cahaya. Aku sih Kan masih remaja, aku biasa lupa baru lagi ngapain gitu kemarin gitu. kemarin kalau nggak salah tuh gimana ya? Gimana? Apa ya? Gimana tuh? Pernah ngelakuin kenakalan remaja apa? Kenakalan remaja ya? Iya. Kenakalan remaja sih kalau aku ya gitu lah, pokoknya nakal aja. Aja. Kadang masih lupa mandi pagi-pagi. Ya Masya Allah ya itu. Kenakalan remaja ya? Oh iya, oke. Kadang Kalau gitu gimana nih? kalau aku karena emang alumni corona, jadi kayaknya belum merasakan hal-hal itu karena kita baru mulai juga masuk SMP gitu. Jadi masih belum full adaptasi dengan keadaan sekarang. Jadi kayaknya mungkin nggak tahu kalau untuk setahun 2 tahun ke depan ya kan. Ya alhamdulillah ternyata luar biasa gitu ya kalian anak-anak remaja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masa remaja kalian ini ya nggak aneh-aneh gitu. Mungkin terkait kenakalan remaja ini kita bahas dulu ya, sebenarnya kenakalan remaja itu apa sih gitu. Jadi kenakalan remaja itu kan segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang sifatnya itu menyimpang gitu. Kenapa sih harus dikasih keterangan atau dibold kata remajanya? Karena ternyata seorang remaja itu seperti yang tadi disampaikan sama Raffi ya, mereka itu mengalami krisis identitas atau mencari identitas diri. Dan dalam proses mencari identitas diri ini, akhirnya terjadi sebuah banyak perubahan di dalam diri mereka yang sangat cepat. Kalau misalnya kita tahu, istilahnya kan kalau di masa remaja itu ada puber ya. Puber, terus juga kalian pernah nggak sih ngeliat teman kalian yang udah beda sekolah, ketemu lagi tuh tiba-tiba tingginya udah beda jauh banget sama kalian. Jadi itu tuh masa-masa yang cuma dialami di masa remaja. Ada perubahan fisik dan juga psikis yang secara cepat terjadi dan akhirnya menimbulkan dorongan-dorongan yang mudah menyebabkan namanya kenakalan remaja. Disebut nakal itu ketika menyimpang dari nilai-nilai norma yang ada di masyarakat dan juga khususnya kalau kita umat beragama di agama itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi macam-macam ya sebenarnya kenakalan remaja itu emang benar ada stadiumnya gitu ya, dari yang mulai paling easy mungkin kayak tadi nih nggak mandi gitu ya, nggak mandi kan berarti apa namanya penyimpangan normanya itu mengganggu penciuman orang lain ya. Itu mungkin ya. Terus juga mungkin kayak tadi disebut sama Raffi gosok sendal gitu. Itu juga kan penyimpangannya itu karena akhirnya ada orang yang dirugikan yang nyari-nyari sendalnya gitu. Nah, jadi kenakalan remaja itu banyak levelnya dan alhamdulillah kalau misalnya saat ini kenakalan kalian masih di level-level yang easy gitu ya, bukan easy ya, level-level yang masih biasa dan ini juga baik gitu ya ketika disadari. Setingkat itu pun sebenarnya ada sebuah kenakalan yang akhirnya apa bisa membuat kalian lebih menjaga diri kalian dari hal-hal yang menyimpang. Sedikit aja kita pikirin gitu, apalagi yang banyak ya nggak sih? Gitu. Nah, jadi kalau ngomongin kenakalan remaja masa lalu, aduh kayaknya aku malu ya nyebutinnya karena kayaknya aku jauhin adik kalian ya. Ya tapi intinya ya pastinya banyak hal yang akhirnya membentuk diri aku sendiri khususnya ya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mungkin nanti ketika kalian di masa remaja ini mengalami kenakalan-kenakalan yang ada istilahnya itu sengaja dan tidak sengaja ya. Dan itu sangat wajar ketika seorang remaja tidak sengaja melakukan sesuatu hal, itu biasanya karena
ada dorongan eksplorasi atau ingin tahu yang lebih besar, tapi tidak diimbangi dengan mengetahui apakah hal tersebut baik atau tidak kayak gitu. Jadi makanya masa remaja itu harus banyak-banyak sering ngobrol sama orang yang lebih tua, jangan suka sok tahu gitu. Kadang kan kalau masa remaja itu kayak mereka tuh nggak tahu apa yang aku rasain gitu kan. Jadi nggak gitu. Justru ya itu kekurangannya remaja itu adalah mereka cenderung merasa lebih bisa dan merasa tidak perlu berpikir jauh gitu tentang resiko-resiko yang akan mereka hadapi. Gitu sih. Jadi kenakalan remaja ini ya kalau ngomongnya itu mah ya kalian juga ketika akhirnya nanti mengalami kenakalan yang mungkin levelnya lebih tinggi gitu ya, nauzubillah min dzalik. Tapi juga ketika akhirnya kalian melakukan secara tidak sengaja, yang pertama ya tentunya kita harus sama-sama bertobat ya, bertobat dan juga menjadikan itu pelajaran hidup buat kita yang sehari-hari. Iya, tadi ada fase-fasenya ya ternyata. Betul. Menurut pendapat Kak Nabila lagi nih, faktor apa aja sih yang biasanya menyebabkan para remaja melakukan hal-hal yang kurang baik seperti itu, dan benarkah bahwa keluarga dapat menjadi penyebab utama remaja bersikap seperti itu? Enggak ditanya ke remaja langsung ya dulu. Ya boleh Ya, deh, dari Kak Nabila boleh. Kita remaja dulu. Apakah itu menjadi suatu faktor dari keluarga yang menyebabkan terjadinya suatu kenakalan? Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang kakak sendiri gitu ya, melihat realitas kondisi remaja pada saat ini, mungkin benar salah satunya adalah keluarga. Ya, terlebih teman kakak sendiri ada yang broken home tanda kutip, tapi dengan segala keterbatasannya, latar belakangnya dirasa berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang masih satu keluarga komplit. Dia dengan tegarnya gitu ya berdiri tanpa dorongan atau dukungan orang tua yang lengkap, keluarga yang lengkap. Nah mungkin untuk kesehariannya gitu ya, untuk kakak ini alhamdulillahnya aktif di organisator juga gitu ya, sebagai organisator, mengembangkan potensi dan bakat dia. Mungkin seperti itu. Iya, itu bagaimana kita memposisikan diri aja ya, karena walaupun memang dengan berbagai keterbatasan, kalau kita bisa memposisikan diri kita, insya Allah itu akan tetap berjalan dengan baik juga. Karena kata Kak Nabila tadi juga bahwa kita sebagai seorang remaja itu adalah proses pembentukan, walaupun kita melakukannya kenakalan itu sebagai sesuatu yang sengaja atau tidak disengaja, tapi itu bisa menjadi bahan renungan kita di masa depan buat memperbaiki itu kembali, karena nggak ada kata terlambat. Apalagi kita juga masih panjang, insya Allah kalau masih Allah beri umur yang panjang, kita masih bisa memperbaiki itu. Nah, ada salah satu permasalahan di antara anak-anak remaja nih yang sulit sekali rasanya untuk dihilangkan, yaitu bullying. Kami ingin mendengar nih pendapat kakak-kakak berdua, dari Kak Nabila dan juga Kak Raffi, terhadap tindakan bullying yang kerap kali terjadi, dan kenapa sih seorang dapat melakukan perundungan gitu kepada orang lain. Coba boleh dari Kak Nabila mungkin ya lebih berpengalaman. Berpengalaman membuli ya. Enggak. Ya emang terkait bullying ini luar biasa, fenomena yang nggak ada ujungnya dari dulu sampai sekarang. Dari mulai fenomena yang bullyingnya itu cuma verbal gitu ya. Sebenarnya verbal pun nggak cuma ya, karena itu balik lagi dampak dari verbal pun bisa sampai ke mental gitu, atau psikis. Nah sampai juga yang bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik yang menjadikan tindakan kriminal gitu ya, sampai membunuh itu kan ada ya. Masya Allah dan nauzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari itu. Nah jadi terkait bullying ini tidak ada yang membenarkan ya akan hal itu, tapi juga kadang balik lagi di masa remaja ini kita masih merasa bahwasannya yang penting itu eksis dulu aja, yang penting itu kita tuh terlihat dulu aja, bodo amat nanti resikonya dipanggil guru BK ya paling juga dipanggil doang, habis itu nanti yang maju juga orang tua, kalau diomelin tinggal kabur aja dari rumah gitu kan. Maksudnya itu kadang frame-frame yang masih melekat pada remaja. Nah akhirnya sebenarnya mengenai bullying ini baik lagi ya, nggak ada yang membenarkan sama sekali. Tindakan yang mendorong tuh apa? Kebanyakan mungkin kalau yang pernah kakak tahu gitu ya,
bisa karena tadi caper cari eksistensi, ya nggak sih? Orang paling banyak kita kena remaja yang terjadi tuh misalnya geng motor, terus habis itu apalagi jago-jagoan yang tawuran. Itu semua tuh motifnya kurang lebih sama-sama pengen kelihatan jago gitu, cari eksistensi. Nah, kemudian juga ada faktor lainnya juga bisa dikarenakan ketidaktahuan atau dia salah memilih cara untuk mengingatkan temannya. Jadi dia kira dengan kekerasan, mungkin karena dilatar belakangi oleh keluarganya yang ngajarin dia pun kalau ngelarang tuh pakai pukul misalnya, jadi dia merasa oh ternyata kalau ngingetin orang tuh harus mukul ya gitu. Akhirnya dia melakukan hal yang sama, atau misalnya dia biasa dikatain kasar gitu sama di lingkungannya, habis itu akhirnya dia melakukan hal yang sama kepada temannya, dan itu akhirnya kan menjadi sebuah bullying gitu. Nah, tindakan yang perlu dilakukan oleh remaja gitu ya, baik itu misalnya terlanjur menjadi pelaku ataupun teman-teman yang berada di sekitarnya adalah ketika kamu ternyata pelaku, maka ya segera bertobatlah gitu ya, segera bertobatlah dan cari informasi yang lebih akurat atau yang lebih baik, konsultasi dengan orang-orang dewasa sebenarnya bagaimana sih cara, terutama kalau misalnya niatnya itu untuk hal yang baik ya, cara untuk mengingatkan yang baik itu sebenarnya seperti apa kayak gitu, karena bisa jadi itu masalah ketidaktahuan aja. Kemudian buat teman-teman yang ada di sekitarnya, ketika merasa itu tuh nggak baik gitu kan, jangan kira semua orang tuh paham hal yang menurut kita baik dipahami oleh semua orang itu baik, hal yang menurut kita buruk dipahami semua orang itu buruk. Nah semua tuh kayak gitu perlu ada diomongin. Ketika kalian ngerasa itu nggak baik, ya sampaikan dan komunikasikan kayak gitu. Ya itu yang terkait bullying tadi. Dan sebenarnya sekaligus terhubung dengan pertanyaan sebelumnya ya mengenai keluarga itu sendiri. Ya kita itu emang nggak bisa milih ya, kita datang dari keluarga mana gitu. Karena balik lagi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini dilahirkan dari keluarga yang saat ini bersama dengan kita. Tetapi yang pasti adalah kita bisa memilih kita ingin seperti apa. Jangan banyak nyalahin orang tua gitu. Misalnya, ya kan orang tua kenapa pisah, terus orang tua kenapa malah nggak perhatian sama aku, kenapa orang tua kan aku jadi gini gitu. Nah jangan kayak gitu karena justru itu salah, kamu tuh mature, kamu cuma bisa nyalahin keadaan aja gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah ya udah kalau kamu tahu ya kamu lakukan, kamu tuh bisa memilih apa yang baik buat kamu dan enggak gitu. Jadi pilihlah hal-hal yang baik dan juga nantinya kedepannya untuk kebaikan kalian sendiri. Jadi kita itu harus memilih hal yang baik. Ya, sekalipun misalnya nggak tahu ya masih abu-abu ya wajar ya, karena tadi kayak masa transisi. Itu sebenarnya baik nggak sih? Itu buruk nggak sih? Banyak-banyak deh ngobrol sama orang dewasa gitu. Kalian di sini punya fasilitas, ada guru-guru kalian yang baik-baik gitu kan. Ajak ngobrol aja, jangan ragu, karena lebih baik kalian ngobrol dulu daripada kalian nanti melangkah salah. Orang memang kan bodo amat ya, mau taunya itu karena kalian sengaja atau tidak sengaja, kalian tuh posisinya tahu resikonya atau nggak tahu resiko, orang mah yang lihat itu jelek ya udah gitu. Nah jadi lebih baik berhati-hati dengan banyak berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Syukur-syukur kalau orang tua di rumah bisa diajak ngobrol, alhamdulillah. Kalau ternyata orang tua belum bisa diajak ngobrol, carilah orang yang bisa diajak ngobrol. Iya, betul. Terus dari Kak Afi sendiri nih sebagai siswa SMA ITS ya, ada nggak sih di lingkungan kakak yang kayak gitu? Ya mungkin apalagi waktu kemarin corona itu lagi naik-naiknya ya, semua pembelajaran, semua aktivitas dialihkan menjadi online. Termasuk bullying ini juga menjadi salah satu yang mengikuti tren corona gitu ya. Ya mungkin dari kakak pribadi sih melihat kondisi saat ini waktu pembelajaran online, sosmed dan juga semua basic online, yang mungkin tindakan bullying ini bisa terjadi karena dorongan pelakunya sendiri sih, latar belakangnya mungkin si pelaku ingin diakui di lingkungannya, dan tindakan tersebut gitu bisa berlanjut gitu ya ke tindakan cyberbullying yang sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya ya, karena pandemi juga semuanya mungkin. Menurut kakak tentang cyberbullying ini juga sih
lebih ke diri kita sendiri aja gitu ya, mengantisipasi bagaimana caranya kita menjauhi dari apa yang terjadi cyberbullying tersebut, mungkin dari kita sendiri melakukan kesalahan ataupun dari perspektif pelakunya sendiri, mungkin lebih ke diri kita sendiri aja sih, mawas diri kalau menurut dari aku. Iya, karena kita nggak tahu latar belakang setiap orang itu seperti apa, jadi ya kita harus pintar-pintar memilih walaupun emang lingkungan misalnya keluar dari keluarga kita yang tidak bisa dipilih itu buruk, berarti kita harus mencari lingkungan yang membuat diri kita itu jadi lebih mencari. Iya benar. Karena sebenarnya masih banyak kok hal-hal positif yang bisa kita lakukan buat mendapat pengakuan dan juga eksistensi itu yang lebih jauh dengan cara yang baik. Iya benar ya, yang tadi apalagi mengenai cyberbullying ini emang mengerikan banget ya. Sering kali bahkan ditemukan oknum-oknum ya, terutama biasanya kan keam itu ketika yang menjadi korbannya itu adalah tokoh penting ya, influencer atau misalnya bahkan pernah kejadian itu Pak Jokowi sendiri gitu ya, yang ngebully. Pas dicari tahu, kebanyakan itu tau nggak pelakunya tuh anak SMP, anak SMA. Karena apa ya tadi, anak SMP, anak SMA itu dalam fase remaja yang mana dia itu nggak banyak berpikir jauh gitu, ini tuh dampaknya bakal apa, mereka nggak tahu bakal ternyata bisa membuat mereka masuk ke dalam penjara, mereka tuh nggak tahu gitu. Nah itu cyberbullying kita itu tadi ditambah lagi dengan kondisi dimana kita tuh bisa banget ya namanya pakai fake account, ya nggak sih? Ya nggak sih? Dan kebanyakan itu pasti yang sampai cyberbullying itu fake account gitu. Nah itu tuh ayolah kita tuh harus sadar bahwasannya sekalipun itu namanya pakai fake account, Allah tuh tahu siapa orang yang dibalik fake account itu gitu. Balik lagi, jadi jangan merasa dengan kalian pakai fake account orang lain nggak tahu terus hal yang kalian lakuin itu jadi benar, kayak seolah-olah bukan diri kalian yang melakukan itu. Nggak gitu, tetap aja pelakunya adalah kalian gitu. Dan itu tidak boleh dibiarkan, tetap aja nilainya sama-sama dosa. Biasanya nih ya, di masa-masa remaja itu kita mulai menaruh ketertarikan kepada lawan jenis. Bagaimana sih cara atau tips dari kakak nih agar kita bisa menahan gejolak perasaan tersebut sehingga kita tetap istiqomah ya untuk menjalankan perintah Allah yang melarang kita untuk mendekati zina nih. Kak Nabila gimana caranya? Aduh, ini dari perspektif perempuan ya, perspektif perempuan. Aku tuh ingat banget waktu SMP pun, aku puncak-puncaknya pernah naksir orang yang kayak sampai, ya ampun, gila ya aku naksir orang tuh sampai nilai ranking aku tuh turun beberapa tingkat gara-gara naksir orang gitu. Kalau misalnya, aduh, tapi kok ketahuan dia bilang tuh gimana, malu dong. Jadi gak apa-apa ya, pokoknya itu masa lalu waktu SMP. Jadi emang luar biasa ya dampak dari gejolak itu tuh ya waktu di masa remaja, apalagi khususnya kalau perempuan itu kebanyakan ketika ngobrol sama teman-teman yang lain pun masalah-masalah itu di masa SMP. Karena kalau cowok biasanya kebanyakan waktu pas SMA. Dan cara untuk pengkondisiannya gimana sih? Alhamdulillah ya, kakak waktu itu bisa tetap melewati perjalanan itu walaupun nggak bisa dibilang mulus ya, karena tetap aja ada kecenderungan pengen chatting atau bahkan akhirnya chattingan, terus juga akhirnya sering nongkrongin doi gitu kan di pinggir lapang. Nah itu juga pernah aku ngalamin itu gitu, dan ini hal yang nggak bisa dibenarkan gitu, karena ketika akhirnya kita membiarkan perasaan kita tumbuh, gejolaknya itu dipupuk misalnya dengan bertemu dengan teman yang sama-sama lagi naksir sama cowok, itu salah karena kalian sama-sama komporin dan akhirnya kalian sangat semangat untuk mendapatkan dia, betul tidak? Ya, jadi emang lingkungan tuh penting banget ya, lingkungan tuh penting banget ketika akhirnya gejolak-gejolak itu mulai hadir dalam hati kalian. Itu tuh normal banget karena itulah bagian dari fitrah seorang manusia, apalagi di masa remaja. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita memupuknya tadi dengan misalnya kita mencari lingkungan yang kita rasa biar bisa mendukung perasaan kita semakin besar, atau juga dengan kita itu memfasilitasi atau ya tadi ya misalnya dengan apa yang waktu itu pernah aku lakuin gitu, akhirnya dibiarin aja chattingan walaupun
apa sih kan suka ada istilahnya HTS sama apalah, itu tuh sebenarnya cuma sebuah istilah ya, itu namanya kalau chattingan sama lawan jenis ya nggak boleh lah ya, karena ini tuh akan memupuk dan kita nggak tahu ketika sesuatu hal yang didekati aja udah nggak boleh, apalagi kalau semakin jauh gitu. Nah itu kan udah bisa mendekati kepada zina juga ya. Jadi tipsnya yaitu menjaga hati, menjaga diri, dan cari lingkungan yang baik yang bisa mendukung kalian untuk tidak memupuk perasaan itu. Sama yang terakhir, cari kesibukan sih, cari pengalihan yang bermanfaat. Karena sebenarnya perasaan-perasaan kayak gitu itu bisa semakin tumbuh juga karena kita nggak punya bahan pikir lain gitu. Iya nggak sih? Karena nggak ada bahan pikir lain, jadi kepikirannya doi gitu. Karena kurang sibuk, karena gabut, makanya kenapa orang tuh galau tuh tengah malam ya. Kenapa tengah malam tuh nggak ada yang dipikirin, jadi nggak tuh itu lagi gitu. Itu sih kalau saya dari aku. Coba dari perspektif Karapi nih, Sebagai cowok, seorang cowok. Mungkin ya. Ditambah juga kemarin kakak alhamdulillahnya udah kepilih gitu ya, jadi paskibraka 3 kabupaten. Dan juga aktif di organisator, sering muncul di depan umum, depan banyak orang gitu ya. Jadi membuat banyak orang tuh mengenal kakak gitu. Terlebih ya itu ada yang dekat-dekat kakak gitu ya. Jenis 2-5 chat tuh pasti ada aja gitu ya. Tiba-tiba nge-follow Instagram, gitu. Dari mana gitu telepon aku gitu. Nomor WhatsApp aku gitu ya, ada yang tiba-tiba ngechat gitu ya. Mungkin kalau dari kakak sendiri sih, karena dari dulu, dari SD mungkin dari latar belakang keluarga juga kakak udah dilarang dan mungkin diberi arahan untuk tidak mendekati zina gitu ya. Ya mungkin dari kakak sendiri lebih udah terpupuk gitu ya rasa jati diri kakak gitu dari kecil gitu, bahwa kalau misalnya mengikuti atau mendekatinya aja udah gak boleh gitu. Kakak lebih ke diri sendiri aja, diperkuat diri. Mungkin itu sih dari kakak. diri Ya. dari nafsu. Ya, udah dari kecil mungkin. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah berada di satu lingkungan yang sudah mengajarkan, yang sudah memberi arahan bagaimana gitu. Dan harusnya sih para orang tua juga tidak melepaskan ketika anaknya menjadi seorang remaja, tidak melepaskan sepenuhnya anak itu untuk memilih gitu. Karena pasti ada beberapa hal yang butuh arahan juga, butuh ini bagaimana sih harusnya gitu. Mungkin kalau dari kakak sendiri sih ya, keluarga itu sangat penting gitu. Kalau dari kakak, keluarga yang membatasi itu jangan, tapi memberikan arahan yang baik. Jadi perkembangan anak tuh bisa tergali dan potensi anak tuh lebih terekspos gitu ya dengan enak tuh, asalkan diberi arahan. Nah, sekarang nih apa saja sih langkah-langkah awal ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu Kak? Gimana sih kalian? Dari Kak Nabila dulu deh. Jadi pertanyaannya adalah langkah apa, langkah Awal ya. yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. mungkin dalam konteks ini berarti menjadi remaja yang berhasil melewati fase remajanya sehingga menjadi dewasa yang matang gitu ya. Ya jadi hal yang perlu dilakukan adalah kalian itu punya energi yang besar untuk mengeksplorasi berbagai hal. Kalian lagi di puncak-puncaknya secara apa ya, kekritisan gitu ya. Kalian tuh lagi kritis-kritisnya mencari informasi, ingin mengenali banyak hal baru, dan itu bagus, itu kesempatan yang sangat berharga gitu yang kalian miliki. Tinggal bagaimana kalian tahu siapa nih yang bisa ngebantu memandu kalian agar kelebihan kalian tadi terarahkan yang baik gitu. Akan melesatkan kalian, karena ya balik lagi ketika akhirnya mungkin seseorang melewati masa remajanya itu dengan kurang berhasil ya, bertemu dengan lingkungan yang kurang baik, itu tuh adalah dampak dari potensi besar mereka, kelebihan yang tadi disebutkan tadi, tapi tidak terarahkan dengan baik. Dan jangan kira itu tuh cuma selesai aja atau dengan mudah bisa diperbaiki, enggak. Jadi hal itu tuh bisa berdampak kepada
pemikiran dia ketika sudah menjadi dewasa. Yang sebelumnya dirasa tuh kalau kata orang-orang di sekitarnya tuh hal itu tuh nggak boleh dilakuin, tapi karena dia bertemu dengan lingkungan yang membenarkan perilaku buruk tersebut, akhirnya dia merasa nggak apa-apa dan sampai besar dia membenarkan hal itu. Jadi saya salah satunya jangan heran ketika kalian melihat teman kalian waktu pas saat ini dia tuh gak bisa nahan diri buat pacaran, terus habis itu pas dia nantinya pun masih pacaran ya karena dia udah merasa pacaran itu nggak apa-apa gitu. Nah itu sih, jadi berhati-hati, carilah orang yang bisa membantu kalian untuk mengarahkan ke jalan yang baik gitu ya, dan akhirnya potensi kalian bisa terwujudkan. Serta juga jangan lupa sambil diiringi dengan memperkuat keimanan ya, karena balik lagi gitu, namanya keimanan itu yang bakal menjaga diri kita. Dengan keimanan itu Allah akan memberikan lebih banyak kasih sayang kepada kita sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan yang baik, dan ya itulah buah dari keimanan. Kalian juga jadi lebih berhati-hati. Kayak misalnya kisah waktu zaman Rasul kan semasa kecilnya dia tuh hampir tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk gitu. Pernah waktu itu suatu saat Rasul itu ingin nonton kayak semacam konser, tapi ternyata sama Allah itu dibuat ngantuk. Nah itu tuh bentuk kasih sayang Allah yang dikasihkan kepada Rasul gitu, dan sama halnya kepada kita gitu, para remaja. Mungkin kita nggak bisa tuh nyari-nyari lingkungan dengan sendiri gitu ya, kayaknya lingkungan tuh nggak ada yang ini kok, nggak ada yang mendukung. Tapi coba dengan kalian berusaha meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah, insya Allah yang akan menunjukkan kesana, menunjukkan lingkungan yang baik itu, dan jangan ditolak lingkungan yang baik itu. Iya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin Allah jaga dan juga menunjukkan itu bahwa kalian tuh gak sendiri gitu. Iya benar. Kayak gitu sih. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak dari Kak Raffi dan juga Kak Nabila menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kakak masing-masing? Bagaimana kakak bisa akhirnya menemukan jati diri dan menjadi sosok hebat dan juga prestasi seperti sekarang? Mulai dari Kak Raffi. Mungkin kalau dari kakak sendiri sih, semua dimulai dari diri sendiri gitu. Kenali diri kalian sendiri. Orang lain tidak tahu, tidak mengerti apa yang di dalam diri kalian, tapi orang lain bisa melihat apa yang kalian lakukan. Ya, mungkin dari kakak mengenali diri sendiri yang pertama, yang kedua, setelah kalian mengenali diri kalian sendiri, kalau kakak sih lebih ke punya cita-cita. Jadi kalau misalnya udah punya cita-cita, kedepannya kita mau ngapain sih? Jadi kita udah tahu gitu. Kita bisa ibaratnya menghindari segala suatu hal yang bisa ngedistract kita mencapai cita-cita itu gitu ya. Bisa menghindari, bisa mencapai, meningkatkan. Itu dimulai dari diri sendiri dan cita-cita. Jadi kalau misalnya cita-cita sudah terbangun, insya Allah ke depannya apapun potensi kalian di masa depan bisa tergali dan mencapai goals gitu. Terus kalau dari perspektif Kak Nabila bagaimana? Ya, untuk berprestasi ya. Ya memang mengenai prestasi ini bukan perjalanan yang singkat ya pastinya. Benar tadi apa yang disampaikan sama Raffi, kita perlu mengenali diri kita terlebih dahulu, dan juga kita bisa berusaha untuk mencari cara agar kita mudah menemukan potensi kita sendiri. Dan peran keluarga itu benar ya, peran keluarga itu sangat besar gitu. Kalau misalnya kalian saat ini masih bersama dengan keluarga yang lengkap, jadikanlah mereka supporting system utama kalian, karena balik lagi yang paling mengenal kita setelah diri kita bisa jadi adalah orang tua kita gitu. Nah, karena mereka yang tahu kita dari kecil tuh kayak gimana gitu kan, dari lahir sampai saat ini mereka yang paling tahu. Dan juga menyerahkan kepada Allah juga penting banget ya. Maksudnya kadang kita tuh masih, sebenarnya aku tuh potensinya di mana gitu. Coba deh serahin ke Allah gitu, nanti Allah juga bakal tunjukin kesempatan-kesempatan tuh dideketin. Ini kalau pengalaman yang pernah kakak rasain gitu ya, waktu pas semasa kuliah pun masih kayak bingung gitu kan, sebenarnya aku tuh potensinya di mana. Dulu tuh kiranya aku masuk jurusan fisika karena dulu tuh suka lomba fisika gitu kan, potensi aku di fisika kali ya. Ternyata pas kuliah gitu kan jurusan fisika, oh ternyata aku nggak sepinter itu gitu kan. Ternyata aku
nggak, kayaknya bukan di sini deh. Dan akhirnya aku coba pasangin gitu, oh ya Allah sebenarnya aku tuh potensinya di mana, karena kan semua dari kita itu pasti diberikan kelebihan yang spesial gitu dari Allah, dan ternyata sama Allah dideketinnya itu kesempatan-kesempatan buat MC, kesempatan-kesempatan buat moderator. Oh jadi ini ya gitu yang Allah tunjukin ke aku itu untuk berprestasi gitu sih. Jadi jangan pernah batasi diri kalian dan juga eksplorasi gitu. Kalian di masa-masa yang sangat memiliki banyak energi untuk bereksplorasi, eksplorasilah sejauh mungkin yang bisa kalian lakukan. Mencoba berbagai hal baru itu baik kok buat kalian, agar kalian tahu oh ternyata aku tuh nyamannya di mana kayak gitu. Itu sih. Keren banget. Jadi kita tuh di mumpung masih remaja gitu, mumpung masih ada waktu, kita harus bisa mengeksplor apa aja, dicobain dulu deh gitu. Kalau buat nanti dampak-dampaknya selagi itu baik, kita cobain aja. Kita nggak tahu Allah menunjukkannya tuh dari profesi yang mana dulu Iya. Gitu ya, ternyata iya gitu. Iya gitu ya. Iya. Ada nggak sih pesan atau tips dari Kak Nabila dan Kak Raffi nih untuk adik-adik di rumah? Oke, Raffi dulu ya. Ya mungkin karena kakak juga ibaratnya masih dalam proses gitu ya, mencari jati diri, mencapai suatu goals. Mungkin dari kakak pribadi nih ya yang baru hangat-hangatnya gitu menjalani tips-tips ini. Yang pertama ya kalian niatkan dulu semua untuk Allah gitu ya. Kalau misalnya niatnya udah baik, insya Allah kedepannya juga udah ada jalannya, tinggal kita berusaha aja. Dan terus yang kedua tadi yang sempat kakak udah bilang, kenali diri sendiri. Kalau mau mencari jati diri kalian, kedepannya mau jadi apa, mau jadi bermanfaat seperti apa gitu ya kepada halayak atau masyarakat luas. Yang ketiga, cari cita-cita kalian. Kalau misalnya cita-cita itu kan ibaratnya di masa depan iya, di masa sekarang juga bisa gitu ya. Jadikan cita-cita ini sebagai ingatan pribadi kalian gitu, ingatan utama kalian untuk mencapai suatu hal gitu. Kakak sendiri pribadi, kakak cita-citanya menjadi perwira remaja Polri gitu ya. Gimana caranya kakak bisa menjadi suatu orang yang dapat bermanfaat di masa sekarang dan juga masa depan gitu ya. Gimana caranya, dan juga kakak berusaha gimana caranya untuk menjadi seseorang tersebut gitu ya. Mungkin dari sekarang kakak bisa aktif ke dalam masyarakat, bisa ikut berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat juga gitu ya. Korban bencana kakak bantu galang dana dan lain sebagainya, itu bisa banget gitu ya. Dan juga yang keempat dari kakak sendiri sih, ada masanya kita di titik jenuh gitu ya, capek mungkin ada ya kan. Ya mungkin kalau dari diri kakak sendiri sih lebih alokasikan hal jenuh tersebut pada apa yang kita senangi gitu, dalam tanda kutip masih hal yang positif gitu. Yang pertama mungkin dari kakak hobinya berenang, mungkin organisator, diaktif di situ kakak. Dan mungkin kenapa kakak olahraga juga karena untuk mempersiapkan ya tadi itu cita-cita kakak gitu ya di kepolisian. Karena syarat masuk kepolisian sendiri salah satunya bisa berenang, akademik, fisik juga kakak sekarang sedang diusahakan gitu dalam masa proses untuk cita-cita kakak tuh gimana sih bisa tercapai di masa depan kelak. Jadi startupnya tuh dari situ. Jadi mengembangkan diri dan melatih diri untuk impian ya, masa depan gitu ya. Sekali. Gimana kalau tips dari Kak Nabila? Tipsnya ini ya, mungkin pertama ya, masa remaja ini mungkin bisa jadi mudah, bisa jadi sulit untuk dilewati gitu. Ada sebagian dari kalian yang memiliki privilege dengan keluarga yang baik, lingkungan yang baik, itu membuat kalian bisa melewati dengan lebih mudah. Tapi kadang juga ada nih model-model yang udah dikasih lingkungan yang baik, terus juga keluarga yang baik, tapinya tetap nakal gitu ya. Nah itu tuh jangan sampai deh, hal yang baik itu perlu disyukuri dengan kita mengikuti jalan tersebut gitu. Nah terus juga
ketika ada yang lainnya merasa kesulitan dengan kondisi yang keluarga yang mungkin tidak kondusif, mendapatkan lingkungan juga yang kurang baik gitu. Kalian juga jangan berkecil hati, karena insya Allah ketika kalian, benar yang tadi disampaikan sama Raffi, kalian udah niat lillah gitu ya, apa yang kalian lakukan itu ya untuk kebaikan kalian dan juga untuk kebermanfaatan orang banyak juga, nanti Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang baik itu. Terus juga habis itu ini sih ya, jangan sampai kalian merasa ibaratnya kalau kasarnya mah ngesok gitu ya, jangan ngesok. Kalian tuh merasa tidak ada yang bisa memahami kalian tuh merasa kalian itu bisa mengatasi semua permasalahan kalian dari kalian sendiri. Jangan kayak gitu karena gak bisa dipungkiri masa remaja itu masih di bawah ini juga ya, di bawah tanggung jawab dari orang tua. Apa-apa yang kalian lakukan itu masih akan menempel pada orang tua kalian juga gitu. Jadi jangan malu untuk berkomunikasi dalam melakukan suatu tindakan. Kayak tadi yang udah disebutin ya, coba cari orang yang kalau misalnya itu gak bisa kalian temuin di rumah, temukan di sekolah. Siapa sih yang bisa memberikan petunjuk, jadi maksudnya memberikan pertimbangan atau memberikan saran dalam kalian bertindak agar tidak salah jalan ya. Jadi kita perlu mencari orang yang bisa kita percaya untuk memberikan bagaimana pendapat kamu permasalahan ini gitu. Iya, bener banget, cari role model. Apalagi karena masa remaja itu masa-masanya tadi mencari identitas diri, akhirnya sering mudah mengimitasi. Ya kan, mengimitasi. Ya kita lihat teman-teman kita juga mungkin ada ya yang kalau misalnya lagi suka manga apa gitu kan, anime apa, ngikut kayak gitu. Dan bahkan ada yang sampai masuk ke dalam prinsip hidupnya, apa yang diprinsipkan oleh tokoh manganya dia kayak gitu. Ya itu karena emang masa remaja tadi mencari tokoh yang bisa menjadi role modelnya, dan agar mendapatkan role model yang betul gitu ya, berarti juga harus mendapatkan lingkungan yang baik, dan role model sesungguhnya itu ya kita harus dikasih contoh gitu Rasulullah. Jadi kita mumpung masih remaja, masih masa emas, kita harus banyak mengeksplor dan juga mencari lingkungan, dari mulai lingkungannya aja, dari mulai apa yang bakal kita lakuin ke depannya juga harus di planner juga dari masa remaja. Apapun yang kita lakukan sekarang adalah pembelajaran buat kita di masa dewasa nanti. Nah, ini terakhir nih, closing statement dari kakak-kakak Bunda ini apa? Oke, dari aku dulu ya. Untuk closing statementnya sendiri, mungkin ini masa-masa remaja perlu kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi salah satu pijakan yang akan membentuk kalian selanjutnya itu seperti apa gitu. Jadi bentuklah diri kalian sebaik-baiknya dengan hal-hal baik agar kalian bisa menjadi orang dewasa yang memiliki banyak kebaikan juga. Dari karakter kalau dari pribadi sih ya, masa hidup kakak kan bisa bermanfaat dari sesama gitu ya. Jadi intinya maksimalkan masa muda ini di jalan yang baik gitu, di yang positif. Salah satunya adalah organisasi. Yang kedua bisa teman-teman semua mahir di bidang akademik, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk bisa bermanfaat bagi sesama gitu. Kita nggak tahu kita bisa akademik nilai 100 ini cuma selembaran kertas doang, kita nggak tahu di masa depan nanti kita selembaran kertas itu bisa menjadi startup kita untuk bisa menjadi orang yang hebat mungkin. Terus masa muda itu hanya sekali dan harus berarti. Jadi mari kita optimalkan potensi dalam diri kita untuk bisa bermanfaat dan memiliki jiwa karakter yang baik untuk ke depan dalam masyarakat. Gitu. Luar biasa sekali ya. Sumbang ya Allah. Iya, benar, Masya Allah. Ngobrol-ngobrolnya sampai terlalu larut. Iya.
Iya, soalnya ini emang relate juga sama kehidupan kita sekarang setelah mengalami berbagai macam krisis identity karena pandemi, terus jadi semuanya seakan-akan terjawab sekarang gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali sehari-hari kita pikirkan gitu. Terjawab semua. Ya, Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa menjadi bantuan juga kalau nanti tiba-tiba ada masalah buka podcast ini jadinya kebantu gitu. Ya, alhamdulillah ya, selesai juga nih acara hari ini. Terima kasih banyak Kak Nabila, Kak Raffi, Masya Allah, yang sudah meluangkan waktu ya dan membagikan ilmunya kepada kita semua SMP. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk membuat podcast ini. Terima kasih semuanya ya Terima Allah. kasih ya teman-teman semua. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.